SAW menyatakan dalam hadisnya, "Idza mata Adam in qata'a amalu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu." Apabila anak Adam yaitu manusia meninggalkan dunia, maka terputuslah olehnya segala amalan kecuali yang menyelamatkan dia nanti di akhirat atau di alam kubur, yaitu 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah semasa hidupnya. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan, dia mewakafkan daripada sumur dan pohon kurmanya, walaupun beliau sudah tiada, walaupun beliau sudah meninggal dunia, walaupun beliau sudah wafat, tapi pahalanya terus mengalir untuk beliau karena sudah mewakafkan daripada hartanya. Maka dari itu, selagi kita diberikan umur panjang, selagi kita diberikan kesempatan hidup, bersedekahlah, wakafkanlah sebagian harta kita untuk masjid, mushola, majelis taklim, dan tempat-tempat kebaikan lainnya. Karena harta yang kita makan saat ini akan menjadi kotoran. Harta yang kita cari dari pagi sampai malam, waktu kita habiskan, tenaga kita, pikiran kita untuk mencari harta, dijadikanlah mobil, motor, rumah, tanah, investasi lainnya, itu akan menjadi hak waris anak-anak kita, atau menjadi perebutan anak-anak kita. Tapi harta yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah, maka akan menolong kita nanti di akhirat atau di alam kubur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita ingin selamat di akhirat atau di alam kubur, yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu bermanfaat, kita akan menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu yang bermanfaat, kita akan mengenal Allah. Kita akan menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya pihak masjid, mushola, buat majelis taklim atau majelis ilmu, agar jemaahnya paham tentang ilmu agama, agar masyarakatnya paham tentang ilmu syariat agama. Kalau seandainya pihak masjid, mushola atau satu kampung tidak ada majelis ilmu atau majelis taklim, masyarakatnya enggan menghadiri majelis ilmu dan majelis taklim, apa yang terjadi di satu kampung tersebut? Akan terjadi maksiatan secara terang-terangan, dan manusianya atau masyarakatnya berani menentang hukum Allah, dan masyarakatnya berani menentang hukum Rasulullah, dan masyarakatnya berani terhadap para ulama, para kiai, para habaib, dan masyarakatnya tidak ada kesemangatan daripada ibadah wajib maupun sunnah. Orang yang meninggalkan majelis ilmu, di dalam satu keterangan, man taraka thalabal ilmi mata ala su'il khatimah, orang yang semasa hidupnya tidak pernah hadir di majelis ilmu, ketika dia meninggal, ketika dia wafat, dibacakanlah zikir, takbir, dan yasin oleh ulama, 1000 ulama, dan masyarakatnya mendoakan 1000 manusia mendoakan dirinya. Maka tidak ada manfaatnya untuk orang yang mati su'ul khatimah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apabila kita ingin selamat di akhirat atau di alam kubur, yaitu awaladin sholeh yad'ulah, yaitu anak yang soleh dan soleh yang mendoakan kita. Semasa hidup kita didoakan, maupun semasa meninggal kita didoakan oleh anak yang soleh. Dengan anak yang soleh kita akan ditolong di dunia dan di akhirat nanti. Tapi sebaliknya, jika anak kita tidak soleh, dia tidak paham tentang ilmu agama, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah berpuasa wajib, dia tidak bisa baca Al-Quran, dia tidak pernah hadir di majelis ilmu, dan dia tidak pernah menutup auratnya setelah dia balik, karena orang tersebut tidak paham tentang ilmu agama. Maka kita tidak akan selamat nanti di akhirat atau di alam kubur.
Kalau seandainya anak kita tidak paham tentang ilmu agama, apa yang terjadi di zaman sekarang? Yang terjadi adalah dia berani tawuran, dia berani merampok, membunuh, membegal, berani korupsi, dan berani menghalalkan segala cara apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu saja, dia berani mabuk dan judi, zina, berani sabu-sabu dan narkoba, dan berani keburukan-keburukan lainnya.